Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Nur Rahma Eka Dadi Putri dengan NPM A1G024070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan dan Bunda Ike Kurniawati MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan konsep pendidikan Merdeka Belajar. Pengertian Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Sebagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar, dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa perlu memiliki kebebasan berpikir dan berekspresi. Jadi bukan berarti siswa itu tidak perlu lagi untuk belajar. Nah, adapun tujuan dari Merdeka Belajar ini, yang pertama itu untuk membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan, baik itu bagi guru maupun bagi siswa. Lalu yang kedua, itu memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekitar. Lalu yang ketiga, itu untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Lalu yang keempat, itu untuk menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka, serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Lalu yang kelima, itu untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan pendidikan yang berbasis teknologi. Nah, pengaruh teknologi dalam lingkungan pendidikan ini tidak dapat terelakkan lagi. Nah, maka dari itu, dengan hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi 4.0. Nah, selain itu, lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi juga dapat menjadi tempat pertumbuhannya keleluasan berpikir, berinovasi, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu risiko secara tepat. Yang kedua, kerjasama lintas pihak. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar adalah kerjasama lintas pihak. Nah, dalam hal ini, kerjasama lintas pihak yang dimaksudkan adalah suatu sekolah bekerjasama dengan sekolah lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kerjasama itu penting dilakukan di era teknologi saat ini untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. Yang ketiga, urgensi data. Nah, Kemendikbud juga memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Nah, hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang telah dicanangkan. Nah, seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Nah, yang selanjutnya ada peran guru dalam Merdeka Belajar. Nah, secara umum guru ini memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran dengan siswanya. Nah, adapun beberapa peran guru dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, yaitu guru sebagai pendidik dan pengajar. Lalu yang kedua, guru sebagai mediator dan fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Yang kelima, sebagai pembimbing dan motivator. Yang keenam, guru sebagai evaluator. Nah, dalam program Merdeka Belajar ini, guru dituntut untuk lebih aktif dalam pelopor kesuksesan penerapan program tersebut. Nah, dengan peran-peran guru tersebut, diharapkan guru ini dapat mewujudkan program Merdeka Belajar dalam proses pembelajarannya. Komponen-komponen dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini merupakan komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, hal ini akan memudahkan siswa dalam menyusun suatu konsep. Nah, dari konsep tersebut, siswa dapat saling berbagi dan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapat pengalaman yang nyata.
Yang kedua, inquiry. Nah, inquiry itu artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab. Nah, komponen inquiry ini dalam mereka belajar dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, bertanya. Nah, komponen lain dalam program mereka belajar ini adalah bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahaminya. Keempat, learning community. Nah, learning community itu artinya siswa tidak hanya bekerja secara individu saja, tetapi siswa juga diajarkan bekerja sama dengan orang lain agar bisa saling bertukar ide dan pengalaman. Yang kelima, modeling. Nah, modeling dalam komponen mereka belajar itu artinya ada contoh atau model yang dapat ditiru oleh para siswa untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti hasil karya seni, narasumber, dan lain sebagainya. Guru juga bisa menjadi modeling untuk siswa-siswinya. Namun, guru bukan hanya satu-satunya modeling dan hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, itu artinya siswa dapat mencari modeling lain selain gurunya. Yang keenam, refleksi. Nah, kegiatan refleksi dalam mereka belajar bertujuan untuk membuat siswa merefleksikan atau merenungkan apa saja yang sudah dipelajari. Nah, dari hasil dari perenungan ini dapat dituangkan siswa dalam bentuk pernyataan langsung, catatan, serta kesan dan kesan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, authentic assessment. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari oleh siswa itu akan diukur dan dinilai. Nah, penilaian atau authentic assessment itu dilakukan secara berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan siswa. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.